Oke guys, ini kondisinya drone gua dan si apa ya, Poco X3 NFC gua kebanjiran nih. Hujan-hujan bukan berarti menghalangi saya untuk mencoba Poco X3 NFC. Karena apa? Karena ada IP53. Jadi saya mencoba terbang pada saat hujan, terus saya coba bersihkan Poco X3 NFC saya dengan air karena jorok. Oke, gua Bang Andi dan let me show you something today. Recently on Bang Andi. Hari ini kita sering hujan banget dan saya mencoba lagi bereksperimen. Ingat ya, saya bereksperimen dengan Poco X3 NFC saya. Dan saya bahas adalah saya tertarik dengan IP53. Dan apa IP53 itu? Nanti kita bahas sama-sama. Tapi di awal saya akan memberikan statement terlebih dahulu. Apapun yang saya lakukan dari video ini hanya sebatas eksperimen saya. Saya ingin membuktikan bagaimana Poco X3 NFC itu kekuatannya seperti apa. Jadi ini hanya untuk kepuasan saya pribadi. Kenapa saya melakukan eksperimen ini? Karena saya ingin membuktikan sebagaimana saya bisa memaksimalkan Poco X3 NFC saya. Saya baca teknologinya, saya mencoba. Jadi ini hanya dilakukan untuk uji coba, untuk kepuasan pribadi saya. Tapi saya ingin memberikan pengalaman bagaimana saya mencobanya kepada kalian semua. Ingat, semua video-video yang ada di sini saya sangat tidak menyarankan karena ya saya sedikit ekstrim atau kata lainnya barbar. Ya maklum, saya masih pilot pemula dan saya pengen mencoba hal yang beda. Saya pengen memaksimalkan, maksudnya seperti apa sih gitu loh. Mana sih yang nggak bisa di IP53, mana yang bisa gitu loh. Oke, dan mari kita lihat sama-sama apa saja yang sudah saya lakukan untuk membuktikan IP53, teknologi IP53 dari Poco X3 NFC. Oke, untuk melihat semua video dari Poco X3 NFC, saya akan memberikan dulu hasil penerbangan saya melalui kamera drone. Nah, ini penerbangan pertama saya dan disinilah adalah momen di mana Poco X3 NFC saya secara tak terduga tombol recordnya itu tersentuh bagian dahan pada saat bertabrakan. Dan karena saya tidak bisa melihat preview video yang ada di Poco X3 NFC, jadi saya hanya bisa melihat tampilan gambar yang ada di kamera drone saya. Karena masih bisa terbang, saya mencoba untuk tetap muter-muter di lapangan dan terbang dengan beban handphone di atas drone itu sangat berbeda. Apalagi dengan pada saat hujan seperti ini, ada angin yang cukup kuat, terus ada paparan air. Nah, kelihatannya itu dari kamera saya udah terkena beberapa tetesan air hujan. Dan ya ini juga challenge-nya adalah mulai penglihatan saya mulai terganggu karena sedikit kabur. Dan makanya saya coba sedikit-sedikit terbang ya, tidak terlalu jauh-jauh. Dan FPV drone emang pada saat melakukan penerbangan itu hanya bisa berdurasi sekitar 3-4 menit, tergantung bagaimana kita menerbangkan dan juga beban yang diangkat. Nah, ini ada penambahan beban sekitar 200 gram. Beban drone-nya, frame drone-nya dengan
alat-alatnya, elektroniknya itu sekitar 200 gram juga, jadi ada 400, belum lagi uh, paparan dari angin pada saat hujan. Jadi emang ini mempengaruhi durasi penerbangan saya. Oke. Ya, di sini saya lihat baterai saya sudah mulai melemah, jadi saya memutuskan untuk segera mendarat. Di sini saya coba menambah kecepatan supaya biar lebih cepat mendarat. Oke, kita mendarat. Ya, dan pada saat mendarat saya baru sadar ternyata Poco X3 NFC saya tidak merekam gambarnya. Makanya saya melakukan percobaan kedua di hari yang sama. Dan ini penerbangan kedua, saya nggak mau spekulasi lagi. Saya terbang di samping pohon supaya bisa mendapatkan footage saja pada saat hujan dari Poco X3 NFC. Tapi dari penerbangan pertama, ya Poco X3 NFC sudah mendapatkan paparan hujan. Ya kelihatannya tadi ada air-air hujan sedikit, nggak terlalu kelihatan memang di video nanti akan kita kasih lihat. Dan ya ini cuman sebentar aja. Karena di sini power dari drone saya sudah melemah, maka saya harus mendarat. Dan ya kita mendarat. Dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang IP53 dari dua penerbangan dan penerbangan yang lain. Akan masuk di penjelasan tentang IP53 yang ada di Poco X3 NFC. Apa sih IP53? Nah, IP53 saya mencoba membaca IP53 itu jadi itu rating tentang ketahanan sebuah produk elektronik. Ada dua hal di sini. Jadi ada di nominal awal itu menandakan ketahanannya terhadap debu atau kotoran, dan di akhirnya itu terhadap cairan liquid. Oke, dan di sini IP53 itu berarti tingkat ketahanan dari debu Poco X3 NFC itu nilainya 5, berarti sangat bisa dibilang mengurangi dampak terkena paparan debu di dalam dan terhadap handphonenya. Juga terhadap nomor 3-nya. Jadi IP53 ya, berarti 3-nya itu untuk liquid. Jadi di sini tuh 3 di sini itu berarti tahan terhadap berarti semprotan air atau cipratan air. Ini sekali lagi adalah proteksi yang diberikan terhadap Xiaomi kepada Poco X3 NFC untuk memberikan kenyamanan kepada penggunanya. Jadi bukan untuk ya bukan seperti saya hanya ingin membuktikan saja sih, maksudnya saya bereksperimen gitu. Tapi intinya teknologi IP53 ini diberikan untuk memberikan ketahanan kualitas dari suatu produk, ya produk Poco X3 NFC terhadap penggunanya. Jadi menjadi lebih nyaman. Jadi kalau misalnya seandainya ya ini musim hujan sekarang, terus kita nggak sengaja kehujanan, ya itu terproteksi ya. Kalau saya lihat ada beberapa, tadi saya lihat sendiri, dia terproteksi dari cipratan air ya. Jadi cipratan air itu seperti apa ya, kayak ketumpahan juga. Tapi ingat, itu cipratan air, berarti bukan tahan dengan terendam air. Jadi beda, jadi itu ada beda ratingnya, dan nilai ratingnya lagi. IP68 juga, itu waterproof. Emang waterproof, tapi saya sempat baca di Android Central, sebagaimanapun waterproof, tahanannya itu hanya bisa kalau nggak salah 10 menit, kalau nggak salah ya, 10 menit terendam dalam air, dan tidak disarankan juga untuk menggunakan walaupun waterproof. Karena apa? Karena ini hanya proteksi. Jadi proteksi ini itu melindungi. Dan di sini Poco X3 NFC juga mendapat sertifikat IP53 dari TÜV Süd ya, bukan TÜV ya, TÜV Süd ya. Kemarin saya dimarahin sama orang Jermannya. Ini dari Jerman nggak sih ini? Ya, TÜV Süd lah pokoknya. Mereka itu melakukan beberapa untuk mendapatkan sertifikat dari TÜV Süd itu ada beberapa tes yang dilakukan. Jadi juga ada uji berkala pada saat produksi
di suatu produk yang mendapatkan sertifikat ini. Jadi Poco X3 NFC juga telah diuji secara berkala dan kalau saya lihat di sini ya, jadi sudah ada disebut dengan safety tested. Jadi produk ini sudah dites dan mendapatkan sertifikat dari organisasi independen third party oleh TÜV produk. Dan juga produk ini juga dimonitor pada saat pembuatannya. Jadi supaya mendapatkan hasil yang sama di setiap produksinya. Jadi untuk mendapat sertifikat TÜV ini itu memang memiliki tingkat tes-tes yang berbeda-beda levelnya, dan ini kenapa TÜV ini juga sangat terkenal karena mereka juga memberikan sertifikasi itu nggak sembarangan. Berarti ya wajar Poco X3 NFC ini tuh memiliki kualitas yang baik. Saya sudah buktikan sendiri. Terus ya dust proof itu jadi ada dua, ada dust proof dan splash proof. Jadi ini itu statementnya adalah tahan dari debu tapi dengan berbagai kondisi tertentu gitu loh. Jadi di video yang saya akan tunjukkan ya ada kondisi di mana si Poco X3 NFC saya itu selamat walaupun sudah terendam air ya, walaupun sedikit ya, tapi ada faktor yang menentukan. Satu, saya menggunakan clear casing jelly case, rubber case. Nah, mungkin ini akan mengurangi. Jadi saya sangat sarankan kepada teman-teman, walaupun ya desainnya juga sangat bagus, Poco X3 NFC, tapi untuk kenyamanan, untuk keamanan juga, walaupun sudah dilindungi dengan IP53, nano coating, terus Corning Gorilla Glass 5, tetap aja pakai casing. Jadi buat keamanan lah, buat kenyamanan juga buat kita gitu. Saya buktikan di video ini. Di sini kelihatan ya. Jadi si drone saya jatuh lagi, dan masuk ke air mancur ini. Oke. Jadi ya terlihat sedikit terendam, tapi mungkin terendamnya karena ada si jelly case-nya ini. Terus jadi saya cerita di sini tuh saya melakukan 5 kali uji coba. Saya melakukan 5 kali uji coba. Satu itu saya terbang pada saat hujan. Cuman pada saat itu saya agak tersentuh dengan dahan pohon yang ya bagaimana ceritanya saya nggak tahu. Jadi tombol recordnya itu mati gitu loh. Jadi nggak kerekam. Nah, tapi saya ada footage videonya, nanti saya lihatin pada saat saya terbang dari drone. Itu kelihatan banget hujannya deras. Kadang di Poco X3 NFC itu nggak terlalu kelihatan hujannya. Dan itu yang satu. Terus saya coba lagi yang kedua. Saya terbang lagi. Jadi saya 2 kali terbang. Terus saya lihat, saya merasa nggak puas karena hujannya nggak terlalu kelihatan. Walaupun deras banget. Dan saya jalan, saya mau makan sama istri sama anak. Saya lihat, wah ini ada air mancur, saya coba. Di sini kelihatan banget. Hujannya kan airnya itu banyak banget. Ya udahlah, saya coba terbang dikit. Dan pada saat saya terbang, ya saya agak nggak confident karena kanan kiri itu ada mobil dan itu tempat public area, dan saya sebenarnya ini memaksakan, tapi ya saya mau coba, makanya saya tes. Ya makanya saya sangat hati-hati. Terus ya saya lewat beberapa air mancur kecil-kecil kayak gitu. Setelah itu saya yang ketiga saya coba tes terbang, tapi saya buka casingnya. Nggak tahu berapa lama. Ya sebentar aja. Terus saya lihat, saya coba. Nah karena itu tes yang keempat, karena pada saat mendarat atau pada hujan, terus ya angin dari baling-baling itu membuat kotoran-kotoran itu nengket di bodinya si Poco X3 NFC dan drone saya. Yang kelima saya coba siram air, saya semprot gitu loh, saya bersihin sih sebenarnya. Dan
yang mengejutkan adalah semua dari yang saya coba itu Poco X3 NFC saya masih berjalan sangat baik dan tidak ada kendala apapun. Kenapa? Mungkin ya, jadi kalau misalnya dilihat, sebentar saya coba ambil deh. Kalau misalnya dilihat, ini tuh adalah subboardnya dari Poco X3 NFC. Loh, kok bisa? Iya. Nanti saya jelasin di video selanjutnya. Apa yang saya akan lakukan? Ya. Jadi di sini tuh ada rubber. Jadi emang ada pelindung. Jadi setelah sudah dilindungi, sudah terbukti terlindung dari IP53, tersertifikasi sama TÜV, terus ada rubber pelindung. Jadi emang kalau dilihat ya, si Poco X3 NFC ini subboard ya. Jadi ini tempat Type C, terus ini 3,5 mm jack. Nah di sini tuh terlihat pelindungannya itu sangat baik. Terus di bodi sampingnya juga sangat ada rubber, beberapa rubber juga. Tuh loncat. Ya kita pasang dulu. Ya guys, nah ini adalah subboard dari si Poco X3 NFC. Ya ini kalau lihat ya di sini tuh ada rubbernya. Terus ini juga ada rubber di sini tuh. Ya, nanti kelihatan pokoknya. Nah ini makanya kenapa di sini juga ada rubber nih. Nah ini kelihatan. Nah ini saya lihat makanya kenapa Poco X3 NFC itu build quality itu bagus banget. Dan mari kita lihat sama-sama apa saja yang sudah saya lakukan untuk membuktikan teknologi IP53 dari Poco X3 NFC. Oke. Ini agak bahaya ya, karena di lapangan pasti petir guys. Lewat sini sebentar. Oke, ini diambil dari Poco saya juga, Poco X3 juga, dengan kamera X3, dengan lensa ultrawide. Nah ini tuh dari kalau dilihat hampir ya ada sekitar 2 menit ya si drone dan si handphone Poco X3 saya yang satu lagi itu terpapar hujan. Oke, kita lihat. Jadi saya 2 kali terbang ya, emang drone ini emang nggak bisa lama-lama ya terbangnya. Kita lihat ya masih aktif ya walaupun hujan-hujan. Ya agak sedikit ini aja sih. Oke, kita matiin dulu. Ya, kita amanin drone-nya dulu. Oke. Bentar ya. Harus cabut baterainya dulu nih. Oke. Drone aman. Wah, ternyata pada saat lihat nih, ini yang mengganggu penerbangan sih ini nih. Ya ini tali layang-layang 2 tuh
Jadi kayaknya mungkin pada saat tadi nabrak pohon, nabrak pohon. Ini masih hidup ya, masih oke nih. Sip, oke. Kita matiin dulu. Kita coba untuk sampai ke mobil dulu. Sip. Saya akan aktifin aja deh yang dari drone kameranya. Ya di sini tuh ya ada kena air ya, jelas kelihatan ya. Waduh bahaya nih. Airnya kita iniin coba. Ya ini agak sulit ya kontrolnya karena waduh. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini agak bahaya karena di tengah ini ya, guys. Jadi kita coba terbang lagi sekali lagi. Ya. Kita coba kasih airnya. Waduh, jatuh guys. Oke guys, ini kondisinya drone gua dan si Poco X3 NFC gua kebanjiran nih. Ya, saya lihat ya. Waduh. Jadi gua kayaknya harus segera ambil nih. Oke, bentar ya. Ya, ini dia tadi setelah tenggelam, ya terciprat air, bukan cipratan air lagi, masuk air lah, kita bisa bilang masuk air. Ini kondisinya, gue sengaja tadi nggak langsung coba karena gue dikejar-kejar security, jadi gue pindah dulu. Terus ini masih ada air-airnya, kita coba lap dulu ya, biar gampang nanti dingin. Nah kalau misalnya dilihat di sini, ini tuh ada bekas jatuh kemarin dari 20 meter, yang jatuh sempat 20 meter ini cuman anti gores tuh, bisa dilihat ya anti goresnya. Ini sengaja gua iniin tuh. Ya tuh, ya kebuka ya, ini cuman. Nah dari segi brandnya, dari segi display juga nggak ada masalah. Ambilin di tangan. Oke, ya ini udah kita cek. Ya, ini tuh masih responsif ya, sama sekali nggak ada masalah. Oke, kita akan coba sekali lagi untuk terbang di hujan-hujan. Percobaan kedua ya. Kali ini nggak pakai casing. Oke. Pastiin hidup. Ya. Let's go. Oke. Let's go. Saya diambil, kita lihat dia ngapain tuh. Lumayan sih sebenarnya tadi ya, nggak lumayan sih. Terbangnya berapa ya? Berapa lama? Paling cuma 1 menitan lah. Baterainya nggak maksimal sih. Ya, dia coba
Pin ambil, kelihatannya kita lihat si anak kecil ini. Masih hidup kamera handphonenya? Handphonenya masih hidup? Hah? Coba. Masih nyala? Kak, handphonenya? Oh, masih. Kirain mati tadi. Ya, sini, sini, sini. Ya, ini ya. Alhamdulillah masih tetap ngerekam. Sip, thank you. Kita lihat dulu. Coba lihatin dulu. Pinggir kan. Ya, dia nggak pakai baterai case. Ya, ini kondisi sudah di lap layarnya. Jadi kita mau meriksa bagaimana fungsi dari handphone Poco X3 NFC saya. Kita tes pertama kamera itu masih aman itu, terus kita tes speaker ya, ini aja langsung. Oke. That had to do with a lot of you guys preferring Android, I guess. But a big part of it, some comments that stood out to me were that the focus wasn't predominantly FPV, and this is kind of an FPV channel, but you know, guys, it's also my vlog, and Oke, jadi lihat masih berfungsi semuanya aman, mantap banget, mantap. Keren, sip. Ini kondisi drone dan handphone saya kotor banget, ada daun-daun. Kalau gitu kita bersihin aja lagi ya, biar segar. Oke, kita bersihin. Aduh. Oke, kita bersihin. Bersihkan. Nah, ini udah bersih sekarang. Mantap. Jadi saya sangat sarankan sih handphone ini. Lagi hype, banyak banget yang pengen beli, dan kalau pengen beli di Mi Store, Mi Shop juga, Mi Shop juga dengan harga yang sama, ya, dan buruan deh beli Poco X3 NFC. Saya sangat sarankan. Saya buktikan sendiri, dan makanya kenapa saya membagikan video ini. Saya pengen cerita, saya pengen kalian bisa lihat, tapi saya tidak sarankan untuk kalian coba, karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional atau orang-orang yang sumbu pendek, bukan sumbu pendek, berpikiran pendek, seperti saya. Ya saya coba, karena saya ya pengen coba aja, pengen tahu aja gitu loh. Kayak ini saya lagi pengen coba sesuatu lagi gitu loh. Saya akan kasih lihat nanti di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Bung Andi, pamit. Asik. Oke, thank you.